10 soal PK ini bukan bocoran UTBK ya. Oke, nah di sini ada aku sajikan 10 soal yang mana soalnya ini menarik banget ya. Oke, langsung kita ke nomor 1 dulu. Nah, di sini materinya tentang kombinatorika. Jadi ada kata pada matematika. Jadi ini ada huruf-huruf pada kata matematika ya. Jadi akan disusun sebuah kata tanpa harus memiliki makna. Huruf pertama dan terakhirnya, ini ibaratnya syaratnya ya, yaitu harus M. Nah, kemudian nih membandingkan kuantitas P dan Q ya. Nah, jadi di sini pilgannya sudah yang terbaru ya. Jadi ada 5 pilgan di sini. Nah, langsung aja kita selesaikan ya buat nyari kuantitas P-nya di sini. Nah, berarti banyak kata yang dibentuk karena di sini huruf pertama dan terakhirnya harus M. Nah, yaudah kita tulis aja M ya di awal dan di akhir. Nah, sehingga dua buah M itu sudah hilang ya. Nah, sehingga tersisa di sini ada AT hurufnya ya. Kemudian ada Atika di sini. Atika. Nah, artinya kita sama aja nih sedang mengacak-acak huruf warna biru ini ya, Atika ini menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Tinggal kita hitung aja. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 karena ada 8 huruf berarti jadinya 8 faktorial per, tinggal kita lihat huruf yang sama ya. Di sini kan huruf yang sama ada A-nya ada 3. Oke, berarti 3 faktorial. T-nya ada 2, di sini berarti 2 faktorial. Nah, sudah habis ya. Langsung kita selesaikan nih, berarti sama dengan, berarti 8 faktorial jadinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Coret 3-nya, 4 bagi 2 itu adalah 2. 8 kali 7 5 6, 6 kali 6 berarti 3360. Seperti itu. Nah, sekarang kita bandingkan P dan Q. Nah, P-nya kan dapatnya 3360, sedangkan Q-nya itu adalah 3000. Nah, kita bandingkan nih. Oh, ternyata P lebih besar dari Q. Nah, untuk yang tipe terbaru ya pilgannya ya. Nah, itu harus kita cek lagi ya. Jadi kalau dia lebih dari itu ada langkah tambahan, yaitu harus kita cek antara P dengan 2Q. Nah, ternyata kalau 2 kali Q kan itu jadinya 6 ribuan ya, malah jadi lebih kecil. Nah, sehingga dari sini berarti jawabannya itu adalah B, seperti itu. Nah, oke. Nah, kita sekarang lanjut ya ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini soal tentang EPB dan KPK. Nah, jadi di sini ada dikasih tahu nih, ada 3 bilangan asli ya yang berbeda yaitu A, B, C. Nah, EPB-nya itu adalah 4. Nah, jadi kalau aku tulis ya, kan sini EPB-nya 4. Nah, EPB dari A, B, C itu sama dengan 4. Kemudian ada juga nih KPK-nya. KPK dari A, B, C itu adalah 16. Nah, kemudian dia nyari nilai terbesar A kurang B kurang C ya. Nah, ini maksud EPB-nya itu adalah 4. Nah, berarti si A, B, dan C-nya ini, nah itu harus kelipatan 4 ya jadinya ya. Jadi ini harus kelipatan 4. Nah, kemudian untuk KPK-nya kan itu 16 ya. Nah, artinya si 16, nah itu harus bisa nih membagi si A, B, dan C. Jadi harus bisa, harus habis membagi ya. Si A, si B, dan si C tuh. Nah, kira-kira dari 2 syarat ini, bilangan apa tuh yang memenuhi untuk si A, si B, si C tuh? Nah, kalau kelipatan 4 berarti kan bisa 4. 16 kan bisa dibagi 4 berarti memenuhi ya. Kemudian bisa 8. 16 kan bisa dibagi 8 berarti boleh. Kemudian kalau 12 itu nggak boleh ya, karena kan 16 nggak bisa dibagi 12. Terakhir ada 16. 16 bisa ya dibagi 16 ya. Nah, sudah ketemu deh si A, B, C-nya ya. Nah, kemudian di sini ada nih dia nyari nilai terbesar ya. Kalau nyari nilai terbesar, kan dia nyari nilai terbesar A kurang B kurang C. Nah, artinya si A di sini itu harus yang paling besar ya atau maksimum. Ya udah berarti kan paling maksimumnya adalah 16 ya. Nah, berarti jadinya 16 kita kurangkan dengan angka yang lain ya, ada 4 sama 8. Nah, sehingga kita peroleh jadinya nilainya adalah 4 seperti itu. Nah, sehingga dari sini berarti kita peroleh P-nya adalah 4, Q-nya adalah 2. Nah, berarti hubungannya itu adalah P lebih besar dari Q ya. Nah, tapi ini ada langkah tambahan ya, karena lebih besar. Berarti kita cek nih hubungan antara P dengan 2Q. Nah, kan kalau 2 kita kali 2 itu kan jadi 4 ya. Nah, kan sama nih
dengan nilai P tadi di sini. Nah, berarti kan sama dengan, kalau ternyata sama dengan, berarti itu jawabannya itu jadinya A ya, seperti itu. Nah, sudah selesai. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini materi untuk trapesium ya, tipe soalnya cukup gak cukup. Nah, jadi buat menyelesaikan ini, kita cek dulu pertanyaan utamanya ya. Dia kan nyari luas trapesium. Berarti kan rumus luas trapesium itu adalah jumlah dari sisi sejajar dibagi 2 dikali dengan tingginya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kan untuk si A dan B-nya itu kan sudah ketemu, yaitu 4 sama 10. Nah, kemudian yang jadi PR itu adalah tingginya ya. Karena kan tingginya belum tahu nih. Yang mana tinggi dari si trapesium itu yang ini, yang warna biru ya. Ini tingginya. Nah, berarti kalau sudah ketemu tinggi itu jadinya cukup ya. Nah, sekarang langsung aja kita cek pernyataan 1. Nah, misal aku gambar kembali si trapesiumnya di sini. Oke, anggap aja rapi ya. Di sini ada A, B, C, D. Kemudian sini ada T-nya. Kemudian di sini 4, kemudian panjang AB-nya itu 10. Nah, kemudian katanya di sini kalau pernyataan 1 tuh 120 ya, CDA. Nah, jadi sudut CDA di sini adalah 120. Nah, ingat kalau sifat trapesium kalau di sini 120 berarti ini bisa kita cari ya sudut A-nya ya. Tinggal kurangi 180 kurang 120 berarti itu 60 derajat seperti itu. Nah, dan di sini 60 derajat itu kan sudut istimewa ya. Nah, berarti kan bisa nih. Sebenarnya kita cari T ya. Karena kan di sini kalau aku pisah ya sini ya. Set. Nah, ini kan 4 di sini. Berarti sini 4 juga. Berarti supaya 10 kurang 4 kan itu 6 ya. Artinya yang sudut sebelah kiri itu 3, sini 3 juga. Pas ya jadinya 10 ya. 3 tambah 4 tambah 3 jadinya 10. Nah, seperti itu. Nah, berarti buat nyari T ini bisa pakai persamaan tan ya. Nah, kan tan itu rumusnya desa ya. Sesuai nih 3 dan T kan itu adalah depan dan samping. Makanya tinggal pakai tan 60. Nah, ini nanti bakal ketemu nih nilai T-nya sama dengan sesuatu. Jadi kita nggak perlu sampai ketemu hasil akhir ya. Kalau fundamentalnya sudah kuat kayak gitu. Nah, sudah nih pasti ketemu, berarti pernyataan 1 cukup jadinya. Sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan 2. Pernyataan 2 dia nyari keliling ya. Dia diketahui kelilingnya yaitu 26. Nah, karena kelilingnya 26 di sini, nah nanti bakal ketemu ya. Sisi miringnya itu CB sama AD. Karena kan dia sama kaki ya, makanya pasti ketemu nih AD dan CB-nya. Nah, karena ketemu ibaratnya ini sisi miring ya. Kemudian 3 diketahui, pasti bisa dicari T-nya ya. Yaitu pakai Pitagoras jadinya. Nanti kalau pakai Pitagoras nih bakal ketemu nilai T di sini bla bla bla. Karena ketemu nilai T, berarti pernyataan 2 itu jadinya cukup juga. Sudah, maka dari itu berarti jawabannya D. Nah, gampang. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4. Nah, ini materinya tentang fungsi ya. Jadi di sini ada dikasih fx kuadrat ditambah 2fx sama dengan 1. Fx-nya adalah 3x plus 5. Nah, jadi yang kita gunakan si fx di sini ya. Nah, yang dijabarkan yang sebelah kirinya kayak gitu. Nah, sekarang langsung aja kita jabarkan ya. Nah, berarti kalau dia nyari fx kuadrat, ya udah tinggal ganti aja x-nya dengan kuadrat. Jadinya 3x pangkat 2 ditambah 5 gitu. Kemudian ditambah 2 dikali fx. Nah, di sini ada si fx. Ya udah ganti aja fx-nya dengan 3x ditambah 5. Kemudian sama dengan 1. Sudah, tinggal dijabarkan aja langsung dapat ya. 3x kuadrat ditambah 5 nih kali pelangi berarti jadi 6x. Kemudian 2 kali 5 itu adalah 10. Satunya pindah ruas jadi min 1 sama dengan 0. Berarti kita peroleh 3x kuadrat tambah 6x. 5 tambah 10 itu 15, kurang 1 berarti jadi 14 sama dengan 0. Nah, karena di soal dia sedang nyari x1 tambah x2, nah berarti x1 tambah x2 bisa pakai rumus min b per a ya. Wajib ingat rumus ini, b-nya berarti 6, a-nya berarti 3, berarti jawabannya adalah minus 2. Sudah selesai gitu. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 5. Nah, di nomor 5 di sini kan diketahui bahwa p-nya adalah 2x min 7y dengan p merupakan bilangan bulat ya. Apakah p merupakan bilangan genap? Nah, jadi pertanyaan utamanya dia nanya nih, apakah si p ini bilangan genap? Berarti kan jawabannya bisa ya, bisa tidak ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek pernyataan 1 bisa nggak kita tentuin si p itu
genap atau bukannya. Nah, di sini kan untuk pernyataan 1 katanya X dan Y itu adalah bilangan prima yang bukan 2. Artinya si X, Y pasti bilangan ganjil jadinya. Karena kan di prima itu cuma si 2 doang yang genap ya. Makanya dia pasti ganjil. Nah, berarti kan pasti bisa ketemu ya. Berarti kan ibaratnya 2 dikali sesuatu yang ganjil dikurang 7 dikali sesuatu yang ganjil. Nah, ini pasti bakal ketemu ya, apakah dia itu genap ataupun ganjil. Mau dihitung ya, monggo silakan. Kalau mau dicoba-coba ya. Intinya pasti ketemu nih, apakah P-nya ganjil atau genap, pasti bisa kita pastikan ya. Nah, makanya ini pasti cukup jadinya. Nggak perlu sampai dicoba-coba ya sebenarnya, kayak gitu. Tapi kalau mau nyoba silakan. Nah, sekarang kita lanjut ke pernyataan 2. Pernyataan 2 itu ada X sama dengan KY. Yang mana Y itu merupakan bilangan ganjil ya. Katanya Y itu ganjil. Nah, dan K merupakan bilangan bulat positif. Nah, bisa nggak ya? Nah, kita coba cek ya. Kita substitusi aja nilai X-nya dengan KY ya. Berarti kita peroleh jadinya P sama dengan 2KY dikurang 7Y. Nah, seperti itu. Nah, karena sama-sama ada Y, berarti kan jadinya Y. Kemudian dalam kurung 2K dikurang 7. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kan ada si 2K ya. Nah, ini kan ada 2K. Ibaratnya kayak 2 dikali berapapun angkanya, dia pasti genap di sini. Nah, sedangkan 7 di sini kan dia adalah ganjil. Nah, dan Y tadi kan adalah bilangan ganjil ya. Nah, di sini adalah ganjil. Nah, berarti jadinya, nah di sini kalau mau diterusin boleh, tapi ini pasti cukup jadinya ya, karena kan sudah bisa kita pastikan ganjil genapnya di sini. Ibaratnya ini jadinya ganjil. Kemudian genap dikurang ganjil, ibaratnya kayak 2 kurang 1 kan jadi 1 ya. Berarti ganjil dikali ganjil di sini. Nah, hasilnya berarti ibaratnya kayak 1 kali 3. Berarti kan tetap ganjil ya. Makanya jawabannya adalah ganjil. Nah, berarti ini cukup jadinya. Nah, sudah, berarti jawabannya adalah D ya. Nah, jadi 1 cukup, 2 cukup. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor 6 di sini. Nah, soal nomor 6 di sini ada tentang sistem persamaan linear. Ada 3 variabel ya di sini ya. Nah, di sini ada D sama dengan X, E sama dengan Y, F sama dengan Z. Nah, di soal kan dia nyari ini ya. Nah, ini kita ubah aja deh ya ke bentuk DEF ya. Berarti kita sama aja sedang nyari Z itu berarti E ya. Nah, berarti E kuadrat dikurang X itu D, berarti D kuadrat ditambah Oh ya, ini kebalik ya. Jadi F ya, berarti F kuadrat dikurang X-nya D kuadrat ditambah E kuadrat. Jadi ini tujuan kita ya. Nah, jadi sebenarnya di sini misalkan kita cari F kayaknya gampang ya. Tinggal eliminasi aja nih. Nah, ini tinggal kita kurangkan aja. Berarti kan habis nih jadinya. Si D-nya habis, E-nya habis, berarti sisa minus 2F ya. Karena kan dikurang nih. Makanya jadi min 2F di sini. Berarti tersisa, kalau aku ke sini ya, berarti min 2F sama dengan, nah kurangkan di sini. Min 4 dikurang 4 ya. Aku tulis aja deh ya, min 4 dikurang 4. Nah, berarti kita peroleh min 4 kurang 4 tuh min 16 dibagi min 2, berarti F-nya adalah 8, seperti itu. Nah, kemudian F-nya sudah aman. Nah, sekarang yang jadi PR adalah D sama E ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, misalkan nih aku tulis nih persamaan 1 ya. Ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Nah, kalau kita lihat nih persamaan 1 dan 3 deh ya. Nah, itu kan ada si 4D tambah 10E dikurang F. F-nya tadi sudah dapat ya, yaitu 8. Langsung ganti aja sama dengan min 12. Nah, kemudian ini kan ada 2D tambah 5E. Ini nggak bisa diapa-apakan ya sebenarnya. Karena kan nggak bakal ketemu D sama E. Nah, karena ini sama-sama 2D 5E juga. Ibaratnya kalau dikali 2 misalkan ya. Persamaan 3 kita kali 2. Nah, dia kan bakal jadinya 4D tambah 10E. Kemudian 2F-nya dikali 2 berarti plus 4 kali F. F-nya tadi 8 ya ini ya. Sama dengan min 12. Berarti jadinya kita peroleh berarti 4D. Oke, ini persamaan
ke 1 ya tadi. Kemudian persamaan ketiga disederhanain, jadinya 4D tambah 10E tambah 32 sama dengan min 12. Nah, berarti 4D ditambah 10E, nah itu sama dengan min 44 ya. Nah, intinya nih nggak bakal bisa ketemu ya. Nah, makanya nih bakal banyak solusi namanya ya sebenarnya. Karena dia bentuknya kelipatan. Intinya nggak bakal ketemu D sama E, nih bakal habis terus nih D sama E-nya. Jadi di sini cuma bisa dicari F doang. Maka dari itu berarti jawabannya adalah E. Nah, gitu. Tuh nggak bakal ketemu ya D sama E-nya. Sudah, jadi jawabannya E. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini soal tentang kombinatorika lagi. Nah, jadi di sini bukan bocoran ya, tapi katanya lumayan banyak nih soal tentang kombinatorika ini dan peluang. Nah, jadi di sini ada dikasih angka dari 0 sampai 9 akan disusun bilangan ratusan dan tidak ada yang muncul berulang. Berarti digitnya harus berbeda ya. Maksud tidak ada muncul yang berulang. Kemudian di soal dia sedang nyari peluang bilangan yang terbentuk bukan merupakan kelipatan 7. Nah, jadi ini sedikit aku kasih tips ya. Jadi ketika ada kata kunci bukan, nah berarti langkah pertama kita cari aja tuh yang tanpa syarat ya, baru dikurang dengan yang merupakan kelipatan 5. Nah, baru nanti ketemu nih yang bukan. Nah, jadi ibaratnya cari tanpa syarat, kemudian cari yang tanpa ada kata bukannya, tanpa ada si kata bukan ya. Nah, kemudian baru dikurangkan, baru ketemu nih yang bukan kelipatan 5. Nah, jadi kan peluang itu ada NS ya biasanya ya. Misal kita cari dulu si NS-nya atau semesta di sini. Nah, jadi untuk nyari NS, nah ini langsung aja nih. Ini kan ada bilangan ratusan yang diminta. Ratusan kan artinya itu ada 3 digit ya. Berarti ada 1, 2, 3. Nah, berarti kalau tanpa syarat ya, kan kalau digit pertama nggak mungkin 0 ya. Berarti kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sedangkan untuk digit kedua berarti kan ngikut ya sama digit ketiga ya. Nah, ini kan ada 9, berarti tulis nih ada 9 kemungkinan di sini. Nah, sedangkan digit berikutnya berarti 0 jadi boleh ya. Nah, berarti kan ibaratnya misal aja ya, misal 7 kita pilih di digit pertama, 7 hilang nih. Nah, berarti kan ada 8 ya, tambah 0 berarti sisa 9 di sini gitu. Kemudian dari 9 angka dipilih 1 berarti sisa 8 gitu. Nah, kemudian tinggal dikali di sini. Nah, nanti aja kita kalikannya ya. Kalau peluang biasanya bisa disederhanain seperti itu. Nah, kemudian kita cari lagi yang bukan merupakan yang kelipatan 5 ya. Nah, kita cari yang kelipatan 5 di sini. Jadi kita cari, kan dia nyari bukan, berarti kita cari lawannya ya, berarti yang merupakan kelipatan 5. Nah, berarti kalau merupakan kelipatan 5, nah misal aku tulis kayak gini. Kalau kelipatan 5 berarti yang berpengaruh yang digit terakhir ya, bisa 0, bisa 5. Nah, kemudian kalau digit pertama itu kan bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9. Nah, ini kan ada irisannya nih, si 5 ya. Nah, makanya harus dipisah. Kenapa harus dipisah? Karena kan misalnya yang terpilih 0, berarti kan di sini ada 9. Tapi kalau yang terpilih itu adalah si 5, berarti kan cuma ada 8 kemungkinan aja. Nah, makanya harus dipisah. Nah, jadi ibaratnya nih kalau dipisah yang ini, misalkan kemungkinan pertamanya itu digit pertamanya, misalkan digit terakhir aja aku pisah deh ya. Nah, misalkan di sini 0, kemudian di kemungkinan kedua digit terakhirnya itu adalah 5 gitu. Nah, kemudian tadi kan kalau 0, nah berarti kan ada 9 kemungkinan, makanya sini 9, sini 1 ya. Nah, kemudian untuk ngisi yang tengah kan awalnya ada 10 angka di sini yang disediain ya. Nah, berarti 2 angka sudah dipakai di digit pertama dan terakhir. Nah, berarti sisa 8 di sini. Nah, begitu juga ini ya. Untuk yang kemungkinan kedua kan harus 5, berarti 1. Nah, 5 ibaratnya sudah dihilangkan ya. Nah, maka dari itu berarti sisa 8 kemungkinan di sini. Kemudian buat yang isi tengah sama ya. Karena 2 angka sudah dipakai berarti sisa 8. Nah, sudah tinggal kita kalikan aja nih. 9 kali 8 itu 72, 8 kali 8 itu 64. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba cari peluang kelipatan 5 ya.
Nah, jadi seperti ini. Kita cari peluang yang kelipatan 5. Nah, berarti jadinya, nah yang kelipatan 5 kan ada tinggal jumlah ya ini ya. Berarti ini jadinya 72 tambah 64. Nggak aku jumlahin ya, supaya enak aja ngitungnya. Jadi tetap 72 ditambah 64. Sedangkan NS-nya itu adalah 9 kali 9 kali 8. 9 kali 9 kali 8. Nah, kemudian di sini ada 72 sama 64 itu sama-sama bisa dibagi 8 ya. Nah, berarti 8-nya keluar. Berarti tersisa 8 kali berapa supaya 72 kali 9. Kemudian 8 kali berapa supaya jadi 64? Berarti kali 8. Per 9 kali 9 kali 8. Coret 8-nya, berarti kita peroleh jadinya 17 per 81. Nah, berarti, nah samanya di kanan ya. Kalau dia nyari yang bukan kelipatan 5, kurangi aja dengan 1 ya. Nah, berarti jadinya 1, berarti 81 per 81 ya. Dikurangi 17 per 81. Nah, ini kita peroleh jadinya 64 per 81. Sudah, jadi jawabannya adalah A. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8 ya. Nah, nomor 8 ini lumayan menarik nih, materi tentang dimensi 3 ya. Jadi di sini kan dikasih tahu nih AS dan ES itu 2:1 ya. Nah, supaya ada nilainya nih kita kasih huruf ya. Nah, berarti AS itu jadinya 2X, ES berarti itu X. Nah, maksudnya berarti AS itu kelipatan 2, ES kelipatan 1. Nah, jadi itu maknanya ya. Jadi cara ini bisa digunakan untuk semua soal perbandingan ya. Makanya biasanya aku pakai cara ini untuk soal perbandingan. Kemudian untuk ET, nah sama juga kayak tadi, tapi pakai huruf yang lain ya. Berarti ET 3Y, TG-nya berarti itu Y. Nah, seperti itu. Langsung kita lengkapi nih. Pada gambar ya, AS tadi itu adalah 2X. Nah, berarti ini 2X. ES-nya itu adalah X. Kemudian ET-nya itu adalah 3Y. GT-nya adalah Y. Nah, langsung aja nih kita cari. Dia nyari ST ya. ST itu berarti yang ini. Oke, nah sekarang langsung nih kita cari X dan Y ya. Jadi inti di perbandingan itu kalau ketemu X dan Y-nya sudah gampang, pasti ketemu ya apapun yang diminta di soal. Nah, misalkan kita pengen nyari yang X ya. X itu kan yang ini. Nah, kan sisi yang sudah diketahui yang menggunakan X yang mana? Nah, kan sisi ada sisi EA ya atau AE ya. Nah, jadi kalau aku tulis berarti AE kan sama aja dengan 4 ya, panjang rusuknya. AE itu kan dapat diperoleh dari ES ditambah SA. Nah, yang mana ES tambah SA itu kan X tambah 2X, berarti jadinya 3X gitu. Nah, maka dari itu berarti nilai X-nya adalah 4/3. Nah, sudah ketemu nih si X. Nah, sekarang kita lanjut lagi nyari Y ya. Sama juga kayak tadi ya. Nah, untuk Y di sini kan menggunakan garis GE ya. Yang mana GE itu, nah karena GE itu adalah diagonal sisi, rumusnya S/2 ya. Berarti jadi 4/2. Nah, jadi ini diperoleh dari rumus diagonal sisi ya. Yang mana rumusnya itu adalah S/2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. GE itu kan sama aja dengan penjumlahan Y. GT tambah TE ya. Langsung aja deh ya. Y tambah 3Y berarti jadi 4Y. Sama dengan 4/2. Coret 4-nya berarti Y-nya adalah /2. Seperti itu. Nah, kemudian, nah langkah terakhir langsung bisa kita cari ST-nya ya. Pakai segitiga yang ini. Nah, yang aku tandain. Nah, jadi kalau aku bikin segitiganya, bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah jadi di sini ada T, ada E, sama ada A ya. Nah, TE-nya tadi kan itu 3Y. Berarti sama aja dengan Y-nya kan /2, berarti 3/2. Seperti itu. Kemudian AE kan sama aja dengan X, yang mana X-nya itu adalah 4/3. Nah, kemudian langsung kita cari AT ya, pakai Pitagoras di sini. Nah, jadi untuk nyari si AT, nah pakai Pitagoras. Ini S ya, sorry, ini S. Nah, berarti buat nyari TS pakai Pitagoras. Akar dari 4/3 dipangkatin 2 ditambah 3/2 dipangkatin 2. Nah, berarti jadinya
16 per 9 ditambah 3 pangkat 2 itu 9 kali 2 berarti 18 ya. Nah, kita samakan penyebutnya, tinggal dikali dengan 9 per 9, ikut penyebutnya ini. Nah, berarti jadinya, nah kan akar 9 bisa dikeluarin ya, berarti jadinya 9-nya keluar, berarti jadi 1 per 3. Kemudian ada akar, nah tinggal tambahin 18 kali 9, ini jadinya 16. Kemudian 9 kali 8, 72, 162 ya. Nah, sehingga kita peroleh jadinya 1 per 3 akar 178. Nah, sudah, jadi jawabannya adalah nah, seperti itu. Nah, gampang ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, 9 ini gampang banget ya, paling gampang soal ini. Nah, jadi di sini dia nyari P kecil ya. Ini tentang garis dan sudut. Nah, P kecil kan di sini posisinya. Nah, sebenarnya kalau nyari P kecil tuh tinggal cari aja sudut yang sebelah kiri ini dengan sudut yang kanan, tinggal jumlahin. Kayak gitu sebenarnya ya. Nah, atau kalau mau pakai segitiga juga boleh ya. Ibaratnya kalian cari sini, kemudian tinggal kurangi aja 180 dengan yang aku titikin ini ya. Tapi kalau mau simple tinggal jumlahin aja ya kiri dan kanan gitu. Nah, kan yang kiri bisa kita cari dengan sudut bertolak belakang, berarti sini pasti 12 derajat juga. Kemudian yang kanan pakai sudut berpelurus ya, berarti 180 kurang 151. Berarti itu jadinya 29. Nah, sekarang langsung kita jumlahin buat cari P ya. Berarti P-nya 12 tambah 29. Berarti 41. Nah, untuk nilai P besar, nah P besar ya, kan 2P kecil, 2 kali P kecil. Nah, berarti hasilnya langsung aja ya, P kecil kan 41, 2 kali 41 berarti 82. Kemudian nilai Q-nya itu 81. Nah, berarti hubungannya P lebih besar dari Q. Nah, dan ingat kalau dia lebih besar berarti ada langkah tambahan ya untuk membandingkan P dengan 2Q. Nah, kalau 2Q kan jadi 162. Nah, kan jadi lebih kecil ya dengan P ya. Jadi P lebih kecil dari 2Q nih. Nah, karena kan 2Q itu 162. Nah, maka dari itu berarti dari sini jawabannya itu adalah si B ya jadinya ya. Nah, seperti itu karena dia kurang dari. Sudah selesai. Gitu nomor 9, gampang ya. Nah, kemudian ini soal terakhir, soal pemungkas ya. Untuk soal ini yang kita bahas kali ini. Nah, jadi di soal ini, nah ada dikasih tentang deret ya. Rumusnya sudah dikasih tahu rumusnya yang ini. Nah, kemudian dia nyari hasil dari 21 pangkat 3 tambah 22 pangkat 3 sampai 30 pangkat 3. Yang mana ini bisa dibentuk jadi 1/4 AB ya. Nah, kira-kira berapa tuh nilai dari AB? Nah, jadi sebenarnya kalau kita pengen nyari 21 pangkat 3 ditambah 22 pangkat 3 ditambah sampai 30 pangkat 3. Nah, ini bisa kita peroleh dengan cara mengurangkan nih. Ibaratnya dari 1 pangkat 3 ya ditambah 2 pangkat 3 ditambah sampai 30 pangkat 3. Nah, ini tinggal dikurang dengan, nah berarti karena kita nyari sampai 21 aja berarti kurangi dengan si 20 ya. Ibaratnya 1 sampai 20 jadinya. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 ditambah sampai 20 pangkat 3. Nah, berarti kan kalau dikurangi sisanya si 21 sampai 30 jadinya ya. Nah, sehingga di sini bisa kita tulis. Nah, ini berarti karena jumlah biasanya S ya simbolnya ya, berarti S30 dikurang dengan si S20. Nah, langsung substitusi aja lagi nih. S30 berarti tinggal masukin ke rumus ini ya. Berarti 30 pangkat 2, ini langsung aja aku tambahin 1 ya, kan N plus 1 ya. Berarti dikali 31 pangkat 2 per 4. Kemudian dikurang S20, berarti jadinya 20 pangkat 2 dikali 21 pangkat 2 per 4. Nah, kemudian karena sama-sama per 4 berarti boleh digabung ya. Per 4 kayak gini. Nah, kemudian 30 kali 31 itu adalah 930 ya. Nah, jadi boleh dikali ya, tapi pangkat 2-nya masih ada gitu. Kemudian dikurang 20 kali 21 itu adalah 420 pangkat 2. Nah, kemudian nih ada sifat ya. Nah, ini wajib ingat sifat ini. Nah, ya, ini sama aja kayak A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, yang mana sifatnya adalah A tambah B dikali A kurang B. Nah, jadi ini sifatnya ya. Nah, sehingga bisa kita tulis jadinya 930 ditambah 420
dikali 930 dikurang 420. Nah, seperti itu per 4. Nah, ini tinggal kita jumlahin, berarti di sini jadinya 1350 dikali 510 kalau dikurangin ya, per 4 di sini. Oh, ternyata sama nih bentuknya dengan yang 1/4 AB ya. Nah, ini kan sama aja dengan 1/4 AB. Berarti AB-nya adalah 1350 dan 510. Nah, berarti untuk nyari AB, kan si nilai P ya, kuantitas P kan AB ya. Berarti tinggal kalikan aja 1350 dikali 510. Nah, itu sama aja dengan 688 500 ya. Nah, kemudian untuk Q-nya kan itu adalah 689.000. Nah, ini kan jelas nih, P lebih kecil dari Q ya. Nah, sudah, jadi jawabannya adalah D. Nah, seperti itu. Oke, wah sudah selesai ya untuk 10 soal yang bukan bocoran ini. Nah, semoga aja buat teman-teman, semoga pada lancar ya untuk ngerjain UTBK nanti di hari H. Semoga hasilnya